Ya, gue mau opening dulu ya. Oke, teman-teman. Hari ini kita bakal bahas konten horor. Horor nggak muka gue? Nggak horor ya? Oke, nanti kita bakal cerita. Kita akan bahas beberapa hal yang horor. Gue akan ngundang temen gue, perawakannya kayak tuyul. Dan dia pernah ngalamin hal horor. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus petualangan horor. Toel, 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 toel. Teman-teman semua, selamat malam semuanya. 2 kali pembarusan kata bodoh amat. Jadi malam ini kita mau cerita-cerita mengenai hal-hal yang menyeramkan menurut kita, yang pernah kita alamin. Bukan gue sendiri, gue juga gak berani sebenarnya, penakut, introvert. Introvert. Jadi di sini gue ngundang teman gue. Ini ada ngomong weh, diam-diam aja. Bilang ke kamera nama lu siapa? Oke teman-teman, nama gua Akmal. Kecil, belum makan loh suara lo. Kecil. Nah, nama dia Akmal, tinggi. Lupa. Tinggi kalau masuk polisi nggak masuk. Nah, tinggi dia kalau masuk polisi nggak masuk pokoknya. Dan satu lagi ada teman seperguruannya, temannya temen gua, saudaranya temen gua, namanya jauh, tapi dia udah pernah, orang-orang udah tahu dia. Ini namanya gua Fadli, satu tim sama atlet horror host bagian BNN, bagian ngikut-ngikut. Bagian ngikut-ngikut. Kita ada bagian ngikut-ngikut, ada tim yang paling kreatif, ada tim hore-hore, ada yang BNN-nya di mana? Hah? BNN bagian ngikut-ngikut. Ya udah. Udah. Udah ya, mikirnya udah ya. Tolong jangan ada suara-suara yang nggak ada di frame, itu ada. Jadi serem, kelihatannya mistis. Ya emang judulnya juga mistis ini. Iya, judulnya memang mistis, cuman ya jangan terlalu mistis amat. Soalnya saya pulang jauh. Kita kan satu jalan. Oh iya, ding, kita goncengan. Tapi kalian kan goncengan. Nanti lo dikasih goncengan. Oke. Bisa. Gua sebagai apa namanya ya? Jadi di sini gue sebagai yang ngebuka aja mungkin. Di sini gue mau tanya-tanya ke teman gue Akmal. Pernah nggak sih, langsung aja, pernah nggak sih lu ngalamin hal atau ngerasa apapun itu, up to you, tapi cerita-cerita yang menyeramkan menurut lu yang nggak wajar? Gua udah nggak mau salpok. Gua pernah nggak sih ngerasain hal-hal apa gitu? Ternyata lu jelasin kan. Iya. Kalau hal-hal Lebih yang spesifik gitu kan. Iya, Udah mau liar gua. Emang pikiran laki-laki ini liar kalau tidak dispesifikasi. Iya. Nah, maksud gue yang menyeramkan. Yang menyeramkan itu misalnya jatuh dari sepeda, itu menyeramkan. Ya enggak. Iya. Misalnya lu kayak kacaan gitu. Pernah nggak sih lu ngeliat lu kacaan lu takut tiba-tiba pingsan gitu? Mungkin nggak gue sendiri dong. Ya maksud gue hal-hal seperti itu lah yang menyeramkan seperti itu. Oh, yang berbau-bau Yang berbau-bau mistis. gaib ya. Gaib. Nah, gaib. Tak kasat mata. Ya mungkin semua orang pernah ya kayaknya. Mungkin. Termasuk gua. Tapi ceritanya kan beda-beda. Iya, mungkin kalau untuk ngerasain atau ngalamin mungkin gua pun pernah ngalamin. Mau yang seram atau yang lucu? Ya kita dari yang serem aja dulu biar nanti Yang seram. intermezzo-intermezzonya yang dilucu. Tapi menurut gua seram, belum tentu menurut kalian seram ya. Iya, boleh. Tapi lu percaya sama mistis? Gua kalau mistis, kalau makhluk gaib gua percaya. Percaya. Ada makhluk gaib itu percaya. Tapi udah pernah lihat? Kalau udah pernah lihat, kalau seingat gua pernah. Tapi ya lihat doang gitu, nggak pernah gitu ngeliat gitu. Nggak ngobrol. Nggak. Tapi intinya percaya ya sama makhluk yang orang lain tentu nggak bisa lihat gitu. Percaya. Ya, oke, lanjut. Ya pengalaman di daerah rumah gua sih. Di mana tuh? Ya di daerah Sukarame lah. Rumah gua di Sukarame, boleh disebutin tempatnya?
Ya itu kalau nggak ngeganggu orang sekitar situ atau memang satu tempat pokoknya di sana lah. Pokoknya daerah Sukarame lah rumah gue ya. Untuk orang-orang Teluk pasti tahu lah gitu ya. Ya kalau daerah Sukarame banyak sih. Ya Iya, udah, Pak. gak usah Sukarame fokus ke luas, situ. Pak. Gak usah Karena fokus ke di situ. kita pokoknya di daerah Sukarame di mana Lampung. Serah di Sukarame mana. Iya. Saya sukanya sepi sih sebenarnya. Terus lanjut. Mungkin daerah rumah setiap daerah mungkin Ada. ada ceritanya ya. Iya. Punya ceritanya. Ya, gua seinget gua pernah ngeliat kayak perempuan. Awalnya dulu kan kayak jam malam nih ada sekitar gua 6 orang. 6 orang. 6 orang. Gua main depan rumah. Rumah gua di sini seberang jalan biasa lah gang ke rumah. Main di depan tempat kawan gue tuh Iya. nyantai lah tapi di dalam. Heeh. Di dalam ada kita 6 orang. Gua 2 di kursi Di dalam rumah itu. di dalam Dalam tapi rumah. posisi pintu ya dibuka gitu loh karena ya lagi nyantai. Takut Iya. digerebek. Karena dibuka pintunya takut digerebek RT. Bukan karena panas di Karena dalam panas. Takut biar ada angin. RT kalau tertutup rame di Masih ke bawah BNN tadi ya. Iya. Ngelihat motor maksudnya kan ada yang motor di luar gitu. Oh iya. Jadi ngecek motor Kendaraan masih di luar. berarti kan ada orang gitu loh maksudnya kalau dibuka Bener. Oke, Modal oke. liar aja pikirannya. Lanjut. sama Lanjut. Lo 2 di ruang gua ruang di ruang teras apa tengah? di ruang tamu lah itu. Di rumah di ruang Ruang tamu. tamu. Lu duduk berdua. Dua di kursi ada kawan gua di kursi, gua nih ngadep jendela. Jendela, Kawan ada jendela gua- jadi. Kawan gua tuh duduk di sini tapi ngadep ke Jadi orang saling berbelakangan ya gitu. gini lah, gua gini dia gini. Ya, berbelakangan gitu. Kawan gua yang 4 dalam kamar. Heeh. Yang nggak tau lah gua dalam kamar ngapain, tadi orang ada yang tidur ada yang apa itu. Main game tak apa mabar. Ya Suka di orang lah gitu ya. itu singkat gua jam 2-an mau setengah 3 Subuh. Subuh. lah, subuh Cak. ya subuh karena gua kan depan rumah tuh nggak dicariin gitu karena depan rumah. Terus Entah habis dari apa pokoknya cerita kebawa lah gua, mungkin parno ya kalau habis cerita gitu biasanya kan tengah malam apa sih yang diceritain kalau nggak cewek iya pokoknya temennya cewek ya kan. Ya. Balik lagi ke cewek, gua duduk di kursi kayak cuman kursinya nggak kayak gini, kursi busa, Kursi lah gitu. kursi busa, Kursi enak sofa lah. sofa Kursi enak. sofa walaupun udah bolong-bolong ya kan kita giniin cuil-cuil. Gua ngadep kaca rumah kawan gue tuh yang kaca bukaan gitu loh, bukaan satu-satu bukaan. Itu ada 2 kaca itu yang tidur. pecah. Duduk di kursi. Ya gue duduk di kursi tuh sama 2 kawan gue ya. Gue ngadep jendela. Jendela itu yang bukan satu-satu gitu loh ya. Ada yang kayak Kayunya 3 garis kayu. Oh, gitu. yang garis-garis itu. besi-besi Iya, gitu kan. I know. Kaca itu 2 lah bolong, kira-kira bisa ngadep ke halaman Iya, gitu loh. iya. Gue nih Bolong nggak ada kaca. ya ada cuman bolong 2 gitu, Iya, jadi iya. bisa langsung gitu ngeliat keluar iya, tuh iya, langsung nggak ada halangan gitu langsung. Gua itu malam itu sehat gitu, sadar nggak ada tekanan, Memang posisi nggak ngantuk. nggak ngantuk atau apa, cuma Nggak ya banyak pikiran. gabung aja gitu. Maksud gua kebetulan tuh nggak tahu gua hari apa tapi ya main aja gitu. Gua duduk itu entah karena sebelumnya habis cerita dorong pada masuk kan, ada yang tidur entah ada yang apa dalam kamar. Gue berdua tuh ini kawan gue ini karena ngadep tembok kayak gini dia kan, ngadep jam dinding biasa, gue ini ngadep kaca. Dari jalanan kan rumah dia ada pagar tuh, cuman nggak ada pagar tutup, cuman pagar biasa aja. Tembok yang Tembok yang nggak ada pagar. Nah, ya tembok nggak ada pagar. Dari arah sini ke pavilion karena rumahnya tuh nge-L. Oke. Iya. Nge-L pokoknya rumahnya ada rumah Bayang sih gua, rumah kebayang. kecil. Itu gua dalam keadaan saya itu ada memang lewat. Gua percaya itu Kang bakso. malam cok jam setengah 3 mungkin mie ayam. itu masuk pekarangan rumah lagi. Jadi halaman rumah, Iya, bukan Mas. di luar pagar. Iya udah masuk ke rumah. Oh, udah masuk rumah. Jalan Lu lihat itu lewat mana? Lihat dari jendela itu. guanya ngelihat dari jendela yang bolong itu tadi, makanya kelihatan jelas gitu loh. Mungkin
Kalau kaca nggak kelihatan karena dia dari luar ke dari dalam keluar tuh nggak kelihatan, dari luar ke dalam kelihatan. Kayak yang kaca film gitulah. Kalau siang malah sebaliknya gitu. Itu gua memang benar-benar entah baru pertama kali gua ngelihat itu ya. Kalau seingat gua baru pertama kali gua ngeliat orang, menurut gua itu perempuan. Lu tahu kalau itu perempuan? Karena baju putih, Iya. Rambut panjang. rambut panjang. Rambut panjang. Padahal itu sepi ya. Iya, Tetangga-tetangga. Jam setengah tiga setengah malam tiga posisinya. setengah 3 malam duduk kayak gini. Gua ngeliat kaca itu. Sini lah ibaratnya kesini. Iya, ini kaca nih kan, kaca duduk biasa. Lewat. Lewat Berapa kali kira-kira lewat? sekali doang. Santai ya, apa ngebut ya? Kalau dibilang santai itu cepat, cuman kalau dibilang cepat enggak gitu. Nggak kayak Masih orang kelihatan. kebelet, nggak kayak orang Masih kebelet. jelas kalau Masih ngeliat. kelihatan, makanya gue bisa deskripsi ini tuh rambut panjang. Karena kelihatan tuh kan kepala segini lah kelihatan itu dari jendela itu, kira-kira segini sama kepala, kayak putih. Kalau itu perempuan nggak kayak orang jalan. Jadi kalau orang jalan kan tahu lah ya. Tahu ciri-ciri nggak orang pasti ada jalan. gerak ya kan? Kalau itu enggak. Itu lempeng aja. gitu. Deg-deg kalau orang jalan. Iya pasti ada ininya kan. Entah ya pasti ada orang apa gerak-gerak. Itu lempeng aja lewat gitu. Nah, bayang sih gua. Iya, gua nggak parno di situ. Gua kan kawan gua tuh ada perempuan juga, ada 2. Nanya lah gua, manggil lah. Gua manggilnya kan Tadi agak sedikit. Ya ada hal yang tiba-tiba kameranya rusak aja, nggak tahu kenapa. Iya, kita nggak tahu itu, mungkin kameranya sudah lelah. Kita nggak mikir yang negatif. Sedang di tengah jalan. Mikirnya positif aja ya. Ya, kita kan orang Indonesia, positif thinking gitu. jangan. Sangat tidak Indonesia. Ini lagi pandemi, yang positif. Oh iya, kita sekarang nggak boleh mikir positif. Mungkin tadi ada kejanggalan-kejanggalan, semuanya harus percaya. Gitu aja ya. Iya. Iya. Oke, Saya jadi- agak deg-degan gara-gara kamera mati nih. kalau saya sih biasa aja, Saja ya, Pak. tegar aja di sini. Apa sampai rumah nanti. Oke, ini biar tambah fokus, mereka sambil ini melestarikan pabrik rokok. Mereka membantu biaya cukai agar tetap menghasilkan. Pundi-pundi ya. Jadi kita balikin ke tadi. Tadi kita sampai di kaca, lo ngeliat dia nggak dibilang cepet, nggak cepet, dibilang lambat, enggak juga yang kayak Lambat banget. lambat enggak? banget, nggak. Cuman kayak gini mungkin ya. Gampang ya. Tapi nggak jalan. Enggak jalan. Iya, kalau menurut gua nggak jalan. Jalan. Oke, sampai di maksud gua sampai itu aja yang gua pengen tahu, berarti memang posisinya memang kalau ketemu, kalau Udo ya tadi ya, Udo lu mengiyakan, Yang punya rumah ya. yang punya rumah mengiyakan, berarti memang itu yang tidak kasat Karena mata harusnya. pintu dia tuh langsung Kunci. Sumur. Pintu samping itu langsung sumur. Ya sumur biasa, sumur timba biasa gitu. Masih Ya, sumur yang masih manual. Manual. Masih dipakai. Iya, masih pakai. Langsung sumur memang pintu samping itu. Oke. Kalau gua nyocok-nyocokin masuk logika gua gitu. Setelah Walaupun kejadian itu. Tadinya gua nggak mikir itu. yang kayak gitu nggak pakai logika ya, nggak bisa dipikir pakai logika ya. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Kalau apa? Kecuali kalau dia ngarahnya ke jalan kan. Berarti ngarah ke rumah gua dong. Dan rumah gua di depan. Kalau kayak gitu kita nggak bisa ditalarin dengan logika sih sebenarnya. Nggak bisa langsung logika. Aduh, badan ini sudah mulai ngerasa merinding. Gue nggak tahu kenapa, gue nggak ngerti yang hal-hal kayak gitu ya. Ya udahlah, pokoknya ya itu cerita lah gitu ya. Gue nggak mau ngalamin, jangan sampai gue ngalamin. Itu yang gua langsung ya. Yang menurut gua selama gua seingat gua selama gua ngalamin ya baru itu yang ngeliat langsung. Yang memang benar-benar kayak nyata. Sisanya dengar cerita walaupun Di situ tempat itu juga. ya masih sekeliling rumah gua itulah. Keliling rumah, antara rumah gua sama rumah udah gua sama samping rumah gua. Sisanya gua dengar cerita. Karena Oke. rumah gua dulu tuh
ngambilnya tahun 90-an lah, beli tanah itu. Rawa semua. Ya masih rawa, masih rumah geribik lah. Gua beli tanah itu, ada bangunan geribik dan banyak tanaman pohon. Ada cerita orang sana. Ya, mangga, segala macam pohon-pohon yang tinggi lah, pohon berbuah, Yes, ya. pohon pokat. Gua pun nanam pokat, bokap gua. Pokat, mangga. Kalau cerita orang-orang di sana sebelum gua, di pohon mangga itu ada katanya pas di kamar gua lah kalau pohon mangga Di itu. depan itu ya. Berarti lu ngebangun rumah di tanah tua istilahnya, tempat kebun lah dulu itu. Iya memang kebun. Kalau tempat gua tuh memang kebun dulu, kebun sawah. Nah, pohon itu memang pohon mangga. Kalau cerita orang di dekat-dekat rumah gua itu, ibu cuma dengar cerita ya, saya nggak percaya sih. Iya, iya. Oke. Kalau menurut lu sendiri nih Pak, itu kalau untuk yang kayak gitu, dan kalau gue jujur gue nggak percaya sih, karena memang ya nggak tahu kenapa Dengar cerita nggak gua. diterima, nggak yang tadi yang jalan tadi. Oh, yang gua, gua iya kan, Iya. berhubungan dengan sumur tuh katanya. Kalau gue memang kalau yang nggak di logika, nggak dapat di logika, nggak logis menurut gue nggak bisa diterima gitu. Lo kan kebetulan ngerti ya gitu. Gimana nih pendapat lo, pandangan lo? Kalau pendapat gua, sebenarnya untuk hal yang tadi itu ya, yang jalannya katanya lempeng ya, lempeng aja tanpa ada gerakan. kayak nggak jalan gitu. Ada makhluk seperti itu, ada, bahkan bukan satu dua, bahkan bukan makhluk dengan satu tipe itu yang kayak Berending gitu. barusan siapa abang kalau ceritakan perempuan itu, bahkan makhluk yang lain pun bisa sih sebenarnya, bisa dengan jalan lempeng kayak gitu. Dan bahkan yang nggak ada tubuhnya pun bisa jalan lempeng seperti itu. Bahasa maksudnya. Benar. Sama gue juga. Benar seperti Tapi itu. gue dari sini nih. Dan itu perempuan, kan tadi itu perempuan ya. Kalau menurut gue perempuan. Tipe perempuan itu juga bukan satu tipe kalau perempuan. Apa? Tat, lo mending di sini deh, Tat. Lo mending di sini deh. Sekarang berdua mending di sini deh. Jangan jauh-jauh deh. Dekat aja. Bukan masalah nggak apa-apa, biar enak ramean. Biar paranoid gua. Gua tahu gue ini cupu, orangnya penakut. Pas berapa? Iya, masuk rumah hantu juga gue mah takut, dia aing mah. Malah kayak gini. Ini keliti. Yang penting dia jangan dipancing-pancing gitu. Adli. Hmm. Oh, ini Aman, tenang aman. gue tinggalin. Semoga aman. Masalahnya di sini kosong, di situ kosong rumahnya. Iya. Tapi spoiler bentar, sebelum rekaman sih tadi gue agak curiga dengan yang di depan sana. Di kamera nggak? Gue curiga sana sebelum kita kesini. Sama buat Curiga depan rumah itu ada Bisa kosong. please, bisa nggak usah diomongin. Sebenarnya tempat yang paling strategis adalah tempat duduk kalian yang tadi. Nah, gue juga agak berpikirnya seperti itu, yaitu suara mbak-mbak yang di belakang. Mungkin kita juga sih. Please, jangan diomongin. Makanya. Gue nggak kuat ya. Dan tadi pun gue ngeliat kayak ada yang nongol di atas pohon. Gitu sih sebenarnya. Bosku. Ini gue kesana. Ya udah balik ke awal. Ya sebenarnya untuk Ada hubungannya nggak gitu? sebenarnya sih ada hubungan dengan niat kita sih sebenarnya. Maksudnya? tahu mereka ya. Tahu. Kita udah punya niat untuk buat konten seperti ini. Biasanya sih ada hubungannya mereka ya. Ini di sini. Ya. Ya. Nah, kita bukan yang di sini ya. Jangan yang di sini dulu, karena tiba-tiba mereka melikum, kita bingung. Yang tadi aja dulu tuh. Saya curiganya bapak satu ini nih di belakang kamera ini ngundang-ngundang. Jangan undang-undang sih remah. Jangan, oi gue harus tidur. Jangan caprak bajing sih remah. Kalau kayak gitu tuh emang dari jauh juga udah mau tahu. Iya. Sebenarnya kalau kita nggak ganggu ya udahlah. Bismillah aja sebenarnya. Kalau nggak ganggu mereka juga Ya. nggak ganggu. Asal jadi pancing aja. Ya balik lagi ke siapa? Wanita dengan jalan yang agak lempeng tadi. Begini, ada hubungannya nggak wanita yang jalan lempeng sama apa sumur itu? Kalau gua pribadi ada hubungannya. Ada hubungannya. Dia tadi cerita sih sebenarnya. Orang rumah itu mengiyakan. Iya, Kalau iya. bukan sekali dua kali ada seperti itu. Memang ada. Mungkin itu tempat dia. Mungkin Rumah. bisa dibilang rumah nggak? Bisa dibilang rumah, bisa tempat
friend-friendnya mungkin kawan-kawan teman dia. Oh dia lagi mungkin dia lagi tur ke rumah kawannya Nah, di situ benar. mungkin ya. Apalagi tempat dia itu kayak tempatnya saudaranya tadi kan, Budonya. Iya. Tempat dia itu juga tanah dulu, Pasti dulu. kebun dulu. Nah, Oh, Rumah gua. bisa jadi itu tanah yang dibangun itu dia tempat makhluk-makhluk berkumpul. berarti nggak satu kemungkinan gitu kan, bisa memang tempat dia main memang karena niat kita apa namanya juga ngejailin juga bisa nggak sih? Kalau ngejailin sih tergantung ininya apa sih makhluknya. Sebelum lu ngeliat kayak gitu ada kejadian-kejadian yang kayak orang rumah itu ganggu suasananya berbeda, yang tadinya harmonis atau enggak jadi nggak harmonis atau gimana. Itu gua kurang tahu ya kalau dalam rumah Dalamnya itu. ya. Karena gua kan cuma main sama Udo itu aja untuk Maksudnya nah itu teknis di dalam bener lu nggak tahu lah. ya enggak, gua cuman ya Dan nggak mau peduli juga. ya kalau memang ada ya pasti peduli gitu, cuman nggak mau tahu gitu. Maksudnya mau urusan pribadi mereka nggak takut mau tahu. takut Kan? sensitif kan masalah kayak gitu kan. Bisa Berarti kan maksud gua ada banyak kemungkinan gitu. Terlepas kalau lu bilang kalau niat kita mau bahas yang kayak gitu juga pasti mereka mantau. Yang kedua juga kan memang tempat dia atau memang mau ngejailin benar. atau juga mungkin mau Memang tempat kita undang apa. tempat temennya. Ya tadi kalau kita ngobrolin gitu kan. Kalau gue jujur pribadi gue penakut benar-benar penakut. Gue pernah masuk rumah hantu lu bayangin yang mainan. Gue kayak gini di belakang Yang setannya negor, Yang setannya negor. Terus Sul mau kemana gitu kan. duduk di Padahal pojokan sambil makan nasi bungkus. masih bungkus. Padahal kawan sendiri itu negor. Dan lu takut. Dan lu takut. keluar jalur orang ini. Kalian ini keluar jalur. Kadang ada yang kayak gitu. Ada di rumah hantu kayak gitu. Ada. Tapi bapak pribadi di rumah hantu Iya mbak, lewat aja mbak. Nggak ikut gabung apa sih? tapi bapak sendiri masuk rumah hantu takut pak? Wah gua sih sawan banget gua. Udah bingung gua. Entah gua sama siapa? Sama lu bukan sih? Enggak. Pernah enggak? Gua Karena sama juga- lu ya? Kita ke rumah hantu waktu itu. Iya, Yang gua ngedeket di belakang siapa itu? Anton, No. Yayu, Yes. aku Di nggak sama belakang Risa. perempuan. Jadi gua kayak gini di belakang perempuan saking takutnya gua, saking parnonya gua. Walaupun itu enggak real ya, maksudnya settingan. Bagi cerita-cerita kayak gini. Kalau gua pribadi Tapi kadang ada nggak sih ya kayak kalau kita main tempatnya tempat mainan gitu, tapi ada gitu. kayak rumah hantu. Kayak rumah hantu gitu. Tempat Itu kan kita main. tahu tuh Ya. tempat wahana main, orangnya pun tahu. Pas ada nggak sih? Gitu? Ada. Ada memang ada ya. Ada. Kita malah menyediakan wadah malah Ada. gitu ya. Nah benar. Itu sebagai apa kayak kita menyediakan tempat. Iya. Benar. Menyediakan tempat. Kayak lo pernah lihat jaranan. Iya, udah mungkin kalau Sebenarnya jaranan itu tempatnya biasa aja. Tapi kan dipakai orang buat jaranan, menyediakan tempat. Bahkan ada yang kejadian kayak Iya, orang-orang yang bukan tim dia pun kadang kan Iya, masuk. ikut gitu. Emang gue pernah sih ngerasain gini. bapak mau dipasukin. Waduh, jangan bosku. Kayaknya kalau gue memang tipikal orang yang parnoan. Jadi menurut gue udah aja deh ya ngebahasnya ya. Maksud gue ya, yang penting gue udah tahu cerita lu pernah cerita, jadi pernah cerita perihal itu ada yang lewat sekelebatan di rumah intinya ternyata memang di situ ada sumur dan bisa dibilang sumur itu bisa jadi rumah atau Main dia. tempat main dia atau memang karena lewat juga kita posisi ngejailin juga atau apa. Banyak kemungkinan lah ya, nggak cuma Kemungkinan. cuma 1-2 kemungkinan ya. Mungkin juga ada faktor kita lelah, Benar. tidak sengaja gitu kan. Sensitivitas itu ngaruh ya? Sensitivitas pengaruh. Pengaruh. Bahkan parno kita juga berpengaruh. Ngaruh banget ya, terhadap hal itu ya. Itu aja kali ya yang kita obrolin, maksud gue jangan terlalu ini banget gue yang aneh-aneh. Tapi lu punya cerita tersendiri pak. Nah, di next cerita kita bakal bahas itu lagi. Kalau sekarang kayaknya udah dulu, oke? Ada. Jadi gitu aja teman-teman semua, ngebahas hal simpel aja hari ini, ngebahasnya ya cerita dari teman gua Akmal.
cerita tentang sekelebetan dia ngeliat, bukan sekelebetan tapi jelas, mungkin bentuknya wanita dan itu larinya di situ juga, arah dia jalan itu ada sumur yang katanya bisa jadi tempat dan segala macem. Gue kebetulan tadi pas dia cerita agak merinding, makanya gue panggil biar agak rame nih teman-teman gue di belakang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 3 orang teman di belakang biar nemenin. Thank you Akmal, thank you juga Padli udah mau in frame. Bukan cerita yang mau sesumbar atau cerita yang mau membahas atau membanggakan hal-hal yang Itu mengganggu ya. atau mengganggu mereka, tidak. Cuman kita mau cerita pernah kejadian hal seperti ini, pengalaman, mungkin teman-teman juga ada yang pernah, mungkin juga relate sama teman-teman semua, makanya kita berani untuk cerita. Kurang lebihnya kita nggak menuntut hal yang lain, cuman buat sharing itu aja. Balik lagi ke yang pertama itu our home tadi, kita bebas bercerita apa aja, pengalaman mau itu tentang pekerjaan, pendidikan, apapun itu, tentang pendapat, asumsi, stigma yang memang ada gitu, itu berhak kita sharing karena itu menurut kita sendiri gitu. Terlepas tadi Akmal juga sudah cerita. Oke, mungkin itu aja. Thank you Akmal, thank you Pak Adli. Leher saya sakit. 2 kali jangan kayak gitu, Anda naik motor sama saya. Iya, ini yang pertama untuk cerita kita yang kayak gitu. Nanti yang keduanya tungguin, mudah-mudahan ya mudah-mudahan nggak begitu serem lagi. Jadi see you and bye. Bye bye bye.